Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Budi. Sugeng Enjang Pak Darto. Sugeng Minjang ugi. Ibun, Ibun. Alhamdulillah sehat, semangat Bu. Kabar baliknya? Alhamdulillah, semuanya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah mungkin ya Pak kita bisa bertemu lagi di pendampingan yang keempat. Iya Bu. Pendidikan guru penggerak yang angkatan ke-10. Oke. Pak Darto tetap semangat ya, ini sudah sampai di PI 4 ini. Alhamdulillah. Tanpa terasa seiring berjalannya waktu, banyak tugas, banyak kegiatan, tahu-tahu sudah Loka 4 ya. PI 4. Iya, kita lagi di Loka 4. PI 4 dan nanti akan disusul Loka 4. Di PI 4 ini fokus kita adalah terkait dengan evaluasi serta observasi pembelajaran diferensiasi yang terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Siap Ibu. Jadi sebelum kita observasi di kelas, kita laksanakan dulu pra observasi pembelajaran yang waktunya nanti kira-kira kita bercakap-cakap segitu, kita lakukan coaching itu sekitar 15 menit. Siap Ibu. Sudah siap ya RPP-nya yang panjenengan kirim ke saya itu sudah dikirim? Sudah Ibu. Baik Pak Darto, dari pembelajaran hari ini Pak Darto mau mengajar pelajaran apa ini? Kebetulan saya guru kelas 4 Bu, jadi nanti kami akan pembelajaran bersama siswa itu materi atau modul ajar IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, tentang materi bagian-bagian daripada tumbuhan. Lajeng tujuannya apa Pak? Bagi pembelajaran panjenengan nanti tujuan yang panjenengan ingin capai oleh di selama pembelajaran dan di akhirnya nanti siswa bisa apa seperti itu? Jadi tujuan pembelajaran dari ilmu pengetahuan alam dan sosial tentang materi bagian-bagian tumbuhan itu yang pertama itu siswa itu mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah. Jadi agar siswa itu mengerti, oh ternyata tumbuhan itu juga membutuhkan makanan, butuh untuk tempat berkembang biak, butuh untuk tumbuh dan berkembang. Jadi nanti dari kegiatan bersama siswa nanti, siswa itu mampu menyebutkan fungsi dan kegunaan dari masing-masing bagian tumbuhan sehingga bisa memanfaatkan halaman pekarangan di lingkungan sekolah maupun di rumah untuk menanam tumbuhan baik sayuran maupun tumbuhan yang lain, sehingga siswa itu secara tidak sadar itu bisa melestarikan tumbuhan terutama sebagai penghias rumah, penyejuk udara. Lalu strategi panjenengan tadi, anak-anak kan ingin supaya mengerti bagian-bagian tumbuhan, kemudian bisa menerapkannya di rumah dengan menanam tanaman seperti itu. Tadi saya ambil intinya nih. Terus strategi panjenengan di pembelajaran hari ini? Kebetulan untuk kegiatan bersama siswa nanti kan kami akan menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Anak saya suruh membawa tanaman dari rumah. Kebetulan sudah disiapkan kemarin jauh-jauh hari siswa sudah saya suruh untuk menanam tanaman, merawat agar bisa tumbuh dan berkembang. Sehingga nanti dalam prakteknya itu siswa itu kami ajak kegiatan mengamati baik dari video pembelajaran lewat proyektor LCD maupun pengamatan langsung terhadap tumbuhan yang sudah kita persiapkan. Berarti nanti panjenengan sudah menerapkan diferensiasinya terkait dengan konten ya Pak ya? Siap. Dari kemudian medianya tadi melalui media pembelajarannya saya lihat tadi panjenengan menyebutkan ada video, kemudian LCD, proyektor serta benda konkret berupa tanaman dari rumah yang sudah dipersiapkan. Sebenarnya bukan tanaman dari rumah, kita mengajak siswa membawa benih, menanam tanaman tersebut itu di botol-botol air mineral bekas. Jadi secara tidak langsung mereka sudah tertata, oh cara menanam seperti ini, merawat tanaman seperti ini hingga tumbuh dewasa. Kemudian untuk diferensiasi produknya apa Pak ini tadi? Kalau tadi kan sudah ada media pembelajaran yang panjenengan diferensiasikan. Kemudian apa untuk produknya? Produk nanti karena kami dalam pelaksanaan akan membentuk 2 kelompok karena siswa kami hanya 8 siswa, jadi terbagi dari 4 kelompok itu 1 kelompok itu terdiri dari 4
anggota atau 4 siswa nanti kerjasama dalam satu tim, kolaborasi dengan teman. Nanti akan saya dalam asesmen evaluasi, nanti siswa mengerjakan tugas secara kelompok berkolaborasi dengan teman, jadi bisa menyebutkan bagian dan manfaat daripada bagian tumbuhan tadi. Area pengembangan yang tidak dicapai, Pak. Pengembangan dari tadi kan Panjenengan menceritakan itu di materi saja, sepertinya ada materi. Kira-kira keterampilan atau profil pelajar Pancasila apa yang ingin Panjenengan capai di sana? Jadi keterampilan yang pertama, karena kebetulan kan mayoritas wali murid atau orang tua itu kan petani, jadi mereka biar bisa memanfaatkan lahan pekarangan baik di sekolah maupun di rumah itu untuk menanam tanaman yang bisa dimanfaatkan, seperti mungkin apotek hidup, kunir, jahe kan. Kita sudah menyediakan obat jika siswa masuk angin bisa menyeduh dengan jahe begitu, ataupun kunir sebagai ketika siswa itu sakit perut bisa marut kunir dan diminum itu sebagai apotek hidup. Sedangkan mungkin dari sayur-sayuran kita tidak perlu membeli dari pedagang, kita sudah menyediakan sendiri. Jadi memupuk kreativitas siswa dengan cara bercocok tanam, memanfaatkan lahan yang tersedia di lingkungan sekolah maupun di rumah. Berarti untuk kegiatan praobservasi ini Pak Gatot sudah siap nih. Tadi saya lihat tadi tujuan sudah mengerucut, kemudian area pengembangannya sudah mengenal juga terkait dengan adanya apotek hidup tadi. Anak-anak diharapkan bisa ke sana. Di rumah itu tidak hanya sekedar di sekolah, tapi di rumah juga bisa mengembangkan keterampilan dalam menumbuhkan tanaman sampai ke pemanfaatannya. Betul sekali. Ya, kemudian strateginya tadi saya ulangi, banyak sekali dari diferensiasi konten, prosesnya hingga produknya. Bagaimana Pak Dato, sudah siap untuk ke kelas? Alhamdulillah semangat, siap Bu, karena nanti pembelajaran melibatkan lingkungan yang ada di sekolah, tanaman sudah siap. Insya Allah siap, penuh semangat itu. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belum terkoneksi dengan speaker. Bentar, deh. Nah. Kita nyanyikan lagu lalu Bandung. Kita semangat langsung Rasakan
Oh iya, jadi ternyata baik dari akar, batang, daun, buah, bunga, pisang itu semuanya bisa dimanfaatkan. Oke, pada kesempatan ini tolong diperhatikan video pembelajaran tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Tentang bagian-bagian tumbuhan, mari kita saksikan video pembelajaran ini. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat segar untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu
oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, sehingga dari memasak makanan nanti akan disalurkan ke seluruh tubuh dari tumbuhan, sehingga tumbuhan tersebut akan tumbuh dan berkembang seperti kalian. Nah, waktu kecil tambah besar, tambah tinggi, tambah gemuk. Begitu juga dengan tumbuhan, membutuhkan nutrisi dan makanan dari dalam tanah untuk proses tumbuh dan berkembang. Makanya kalau siang hari proses fotosintesis terjadi, sisa-sisa pembuangan itu tumbuhan akan mengeluarkan oksigen untuk pernapasan atau udara yang bersih. Makanya ketika kita berteduh di bawah pohon di siang hari, terasa bagaimana? Sejuk, nyaman, dan terasa sumir gitu ya. Tetapi kebalikannya, ketika kita berteduh pada malam hari, maka tubuh kita merasa lemas karena oksigen yang dikeluarkan oleh tubuh kita akan diserap oleh tumbuhan. Makanya kebalikannya, kita himbau jangan tidur-tiduran di bawah pohon ketika malam hari, karena oksigen yang kita hirup akan direbut oleh tumbuhan. Kebalikannya kalau siang hari, karena sisa-sisa dari proses fotosintesis, tumbuhan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Makanya ketika kita berteduh di bawah pohon siang hari terasa sejuk. Kemudian bagian berikutnya adalah buah. Apa tadi fungsi dari buah? Iya, menyimpan cadangan makanan. Hanya buah rata-rata ada yang manis, ada yang kecut, ada yang asam, itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian ada lagi kaki bunga. Sebelum jadi buah, prosesnya adalah bunga dulu. Apa itu fungsi dari bunga? Tempat perkembangbiakan atau tempat reproduksi pada tumbuhan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari bunga. Perhatikan video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar mengenai IPA yang akan kita pelajari yaitu bagian-bagian bunga dan juga bunga. Untuk menerangkan lebih penting menjadi manusia, perlu menjadi salah satu yang akan kita sempurna. Ya, saya tahu bahwa bunga apa ini? Apa itu? Ini adalah bunga. Bunga sepatu lengkap. Yang pertama dari bagian atas ini sebagai kepala mesin. Lalu ada kaki gede, ada kepala sari, ada bunga sari, bakal biji atau bakal buah, mahkota, untuk kepala bukit dan tangga bukit ini jadi satu kesatuan yang nanti akan kita sebut sebagai bukit. Nah, nanti kita pelajari fungsi
berfungsi sebagai alat perkembangan biaya ketika. Nah, jika terjadi penyebabnya, maka perusahaan ini dan setengah kali ini akan jatuh ke kepala putih. Dan yang ketiga yaitu mahkota. Mahkota ini berfungsi sebagai penyakit standar yang akan membantu proses penyembuhan. Nah, mahkota benar-benar ini yang berwarna warni dan sangat tidak untuk oleh manusia. Lalu berikutnya ada kelopak. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi mahkota saat wujud. Berikutnya ada bakal biji atau bakal buah, berfungsi untuk tempat terjadinya pembuahan. Yang selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk penopang bunga, yaitu pembuah ranting dan ekor bunga. Sementara dasar bunga berfungsi sebagai tempat meletaknya bunga. Nah, itulah bagian-bagian dari bunga dan juga fungsinya. Anak-anak, berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi dua. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah bunga lekar. Bunga lekar adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota, kelopak, benang sari, dan juga putih. Sebagai contoh bunga lekar yaitu ada bunga mawar dan juga bunga sepatu. Ada juga istilah namanya bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putih pada satu bunganya. Jadi bunga lekar berjumlah adalah bunga sempurna. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari 4 bagian bunga yang utama. 4 bagian utama dari bunga yang ada mahkota, ada kelopak, ada benang sari, dan juga ada putih. Sebagai contoh untuk bunga yang tidak lengkap yaitu ada bunga tebu dan juga bunga kelapa. Nah, itu tadi video
dengan ketuanya Fahri dan Aan pindah tempat, kemudian Dini, Papa, Epa dan Dewa jadi satu kelompok. Silakan untuk menempati. Jadi Aska dan Aan pindah sini, Aska dan David pindah sini, Fahri dan Aan pindah sana. Tasnya di bawah, bukunya beri di bawah. Silakan pindah sini. Ya. Oke, handphonenya di bawah ya. Ke sana. Ya, ini dan maaf enggak sih. Untuk tugas kelompok kalian keluarkan handphonenya ya. Untuk tugas kelompok saya settingnya. Handphonenya silakan dikeluarkan. Semoga sinyalnya nanti lancar. Nah. Handphonenya tolong dibuka. Bisa terlihat belum? Ingin dan terbuka? Bisa? Coba dikit, bisa tidak? Belum bisa? Nah. Berarti sudah tersambungan.
karena handphone tidak bisa digunakan pakai lembar kertas saja. Apa ini bisa bro? Ini sandunya bro. Itu bisa musuh-musuh. Dia itu link-linknya bagus. Udah bisa. Bisa sendiri. Iya, tapi tidak bisa. Apa pro? Ya, sekarang kita jangan kertas saja daripada susah itu. Lupa untuk membantu ya, membantu temannya deh. Handphonenya ditaruh dulu, tidak bisa digunakan.
Belum? Soal yang nomor 2, kalian mencari 3 kata yang berhubungan tentang bagian-bagian dari bunga. Ada apa saja, coba? Sudah? Oke, untuk kelompok semangka. Ini kelompok semangka. Kelompok yang sudah silakan dibuka halaman 10. Kalian baca dalam hati. Halaman 10 kalian buka, baca dalam hati ya. Sambil menunggu kelompok mangga. Oh, semangka ya. Ayo ditulis. Yuk, yang cekatan kelompok mangga sudah selesai.
Juga apa dari tabel tersebut? Nanti kalau sudah selesai presentasi perwakilan masing-masing kelompok ya ke depan, pakai mic yang sudah disediakan. Bagaimana tugasnya, sudah selesai semua? Kalau sudah, presentasi ke depan apa yang sudah disampaikan dikerjakan bareng-bareng. Dari kelompok siapa dulu? Perwakilan salah satu. Oke, Iwan ke depan menyampaikan hasil kerja kelompok. Silakan. Dari atas. Ya, dari peserta, nama kelompok dan peserta. Nama kelompok Mazhar, anggota kelompok Andini, Iwan, Evan, Marwah. 1. Sebutkan dan jelaskan bagian tumbuhan di bawah ini beserta fungsinya. A. Daun berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Ya. B. Batang berfungsi memasukkan air ke nutrisi ke bagian seluruh tumbuhan. C. Bunga berfungsi untuk perkembangan biakan. Ya. D. Tempat menyimpan daun buah tempat menyimpan makanan. Oke. E. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari banyak tanah. Ya, terus. Kedua, apabila dikatakan dalam isinya ada bagian bunga. 1. Mahkota. 2. Pelupa. 3. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok Mazhar. Terima kasih, Iwan. Oke, selanjutnya kelompok dari Semangas, perwakilan. Papi ketuanya ke depan. Nama kelompok sampaikan. Nama kelompok Semangka. Anggota kelompok 1. Aan, 2. David, 3. Aska, 4. Fahri. Ya. Nomor 1. Sebutkan dan jelaskan bagian tumbuhan di bawah ini beserta fungsinya. A. Daun berfungsi untuk proses fotosintesis. B. Batang berfungsi untuk menyalurkan air dan nutrisi ke seluruh tumbuhan. C. Bunga berfungsi untuk perkembangan biakan. D. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. E. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Nomor
kasih. Oke. Sampai di sini tadi hasil kerja kelompok kalian sudah dikerjakan secara kelompok. Sekarang kalian saya beri tugas secara individu. Jadi walaupun duduknya berdekatan tapi dikerjakan secara sendiri ya. Nanti kerja kelompok sudah, sekarang mengerjakan evaluasi mandiri. Silakan ditulis nama dan nomor absen kalian. Pertanyaannya ada 5 saja. Silakan ditulis nama, nomor absen dan kerjakan soal 1 sampai 5. Kalau tadi bisa kerjasama, bisa tirunan, tapi kalau sekarang secara individu untuk melatih pengetahuan dan penyerapan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan ditulis nama, nomor absen, serta kerjakan soal 1 sampai 5. Belajar menulis yang rapi ya. Kalau bisa jangan ada tipekan. Ini huruf I apa huruf L? I apa L? Ini berarti di sini gambar nomor 3 apa, nomor 4 apa, nomor 5 apa, nomor 2 nomor 1 itu berarti bisa dari bawah bisa dari atas. Ini ya, nomor 4 ini, nomor 5 ini gitu ya. Tidak apa-apa dari bawah dari sini jawabannya. Ini betul sekali ya. Ini bagian dari bunga ini apa? Ini loh. Sebutkan bagian-bagian dari bunga. Bagian dari bunga ini apa namanya? Sini. Silakan tulis. Nomor 1 ini namanya apa? Nomor 2 ini apa? Nomor 3 berarti di atas ini apa? Gimana? Nah, nomor 3. Iya, betul nomor 3 di samping sebelah kanannya. Iya, betul. Nomor 5 nanti di sini, nomor 4 di sini. Tidak, nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Bagaimana? Boleh silakan. Tapi berarti untuk mengerjakan secara sendiri, mandiri. Kalau nama guru punya tipek tidak? Ya, pakai tipek. Pakai tipek ya. Kalau menggunakan dompet pakai tipek biar tidak direpotan. Kalau merasa masih banyak salah, menggunakan pensil, pokok tidak apa-apa. Daripada lelean. Gimana ya, Pak? Ya tidak apa-apa. Yang penting ada nomornya. Oh, nomor 1 berarti gambar ini tidak apa-apa. Kalau sudah terlanjur tulis tidak apa-apa. Yang penting kan nomornya sama. Nomor 1, nomor 2. Tinggal kerjakan nomor 2, 3, 4, 5. Fahri. Iya. Kalau terlanjur 3 urut, yang penting ada nomornya ya.
Nomor 1 sudah? Iya, bagus. Lanjut soal nomor 2. Evan, nomor 2 belum. Sudah selesai belum? Yuk, waktu tinggal 5 menit lagi. Soal nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang penyerbukan pada bunga? Penyerbukan tadi apa toh? Tulis. Ini sudah? Oh, silakan lanjut. Iwan, nomor 2. Bukan saja dibantu dengan serangga maupun angin maupun petani yang menggoyang-goyang dari pohon. Biasa proses tadi. Yuk, silakan. Sudah? Belum. Tinggal 3 menit lagi.
Ya. Sudah ya, waktunya sudah habis. Soalnya saya bawa, saya ambil, nanti kita koreksi. Iwan, Opan, David, Fahri, terima kasih. Perhatikan soal yang pertama. Ada layar monitor, perhatikan. Nomor 1, bagian bunga apa namanya? Apa? Tangkai bunga. Nomor 2, kelopak. Nomor 3, mahkota bunga. Nomor 4, nursery. Nomor 5, oke, terima kasih. Soal nomor 2. Apa yang kamu tahu tentang yang bulan? Proses jatuhnya nursery di atas kepala putih. Selanjutnya perkembangbiakan betina pada bunga disebut apa? Kepala putih. Selanjutnya jika tumbuhan diletakkan di tempat yang gelap, apa yang terjadi? Layu. Kenapa layu? Karena tidak terkena sinar matahari. Nomor 5, bagaimana cara merawat tanaman agar tumbuh subur? Disiram air, dikasih pupuk, biar bisa tumbuh dan berkembang ya. Ya, terima kasih.
lagi kita menyanyi bareng-bareng ya. Silakan sambil tepuk tangan biar semangat.
kita sudah melakukan observasi di kelas panjenengan tadi. Oke, Bagaimana Bu. perasaannya setelah melakukan pembelajaran tapi ditunggui oleh PP? Alhamdulillah tadi pembelajaran bersama siswa itu dapat berjalan lancar. Saya pun merasa bangga karena siswa itu melaksanakan mengikuti pembelajaran bersama saya itu antusias dan mereka itu aktif sekali di dalam pembelajaran bersama saya tadi. Kemudian apa yang menurut Pak Darto ini yang bagus atau yang sudah meningkat dari diri Pak Darto? Untuk yang meningkat dari diri saya, Bu, saya tadi sudah berusaha untuk memotivasi siswa agar mengikuti pembelajaran lebih serius lagi. Kemudian saya menciptakan inovasi dalam pembelajaran karena saya pribadi tadi menyampaikan dengan video pembelajaran lewat proyektor yang ditampilkan oleh LCD maupun laptop. Siswa pun tadi saya ajak untuk membawa HP dari rumah. Jadi selain handphone itu digunakan untuk permainan di rumah, siswa juga saya sisipi belajar dengan handphone. Jadi dari apa yang siswa terima itu mampu melaksanakan pembelajaran dan memanfaatkan teknologi dari handphone siswa masing-masing. Kalau terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira yang bagus dari ini apa Pak? Pembelajaran berdiferensiasi yang pertama itu sesuai dengan bakat minat. Saya mengajarkan siswa, memotivasi siswa sesuai dengan bakat minat mereka masing-masing yang sudah dimiliki. Seperti tadi menggambar, siswa juga melaksanakan. Kemudian tadi presentasi ke depan itu menumbuhkan motivasi ataupun memupuk mental siswa untuk menyampaikan gagasannya di depan teman-temannya itu. Itu saja atau ada lagi Pak yang meningkat dari diri panjenengan di hari ini? Untuk saya pribadi itu merasa bangga karena ternyata apa yang sudah saya sampaikan membuat inovasi pembelajaran yang menarik itu siswa itu lebih terkesan mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan itu. Alhamdulillah, berarti sudah ada peningkatan nih Pak nih. Siap Ibu. Kalau yang kurang Pak sekarang kita refleksi saja hari ini. Yang kurang berarti besok kita bisa menindaklanjuti dari kekurangan yang Pak Darto hari ini belum bisa maksimalkan begitu. Yang pertama tadi dalam melaksanakan asesmen itu terkendala sinyal. Karena ternyata sinyal dari sekolah kami kurang mendukung untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis IT, penggunaan handphone itu kurang maksimal. Kemudian tadi juga terkendala sound systemnya tadi agak tersendat-sendat dan mungkin dalam memanage waktu itu saya kurang maksimal Bu. Tadi ada kegiatan-kegiatan yang menghambat dalam proses pembelajaran dan mungkin dalam inovasi itu saya harus lebih kreatif lagi menciptakan pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa itu tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran dari saya. Ini tadi kan saya melihat dari yang panjenengan sampaikan ada beberapa hal yang mungkin perlu ditindaklanjuti untuk pembelajaran kedepannya gimana? Yang pertama tadi penggunaan HP yang terkendala sinyal. Mari kita satu persatu kita bahas dulu Pak untuk rencana tindak lanjutnya. Untuk yang penggunaan HP nanti misalkan panjenengan menggunakan lagi, rencana tindak lanjut panjenengan bagaimana? Rencana dalam pelaksanaan yang pertama mungkin kita bisa dalam prosesnya nanti penggunaan HP dibatasi, ketika online harus dibatasi, ataupun mungkin dalam pelaksanaan itu bisa offline, mencari referensi bagaimana cara mengerjakan siswa itu secara offline. Jadi ada dua alternatif, yaitu penggunaan HP dibatasi dan secara offline. Tadi sinyalnya lancar ya Pak? Iya. Kemudian terkait dengan manajemen waktu Pak. Tadi saya lihat memang agak molor, kebanyakan rata-rata seperti itu. Monggo disiasati bagaimana untuk agar nanti ketika panjenengan pembelajaran sudah sesuai dengan RPP dan tepat waktu gitu. Ya, jadi saya sendiri harus memanage waktu, jadi memperkirakan banyak latihan, jadi bisa disiplin waktu karena tadi dalam persiapan itu kurang maksimal dari
alat peraga yang sudah saya sediakan kurang maksimal, jadi agak molor. Jadi mungkin banyak latihan sehingga waktu yang disediakan itu bisa akurat. Ini Pak Jarto, harapannya ketika kita melakukan pasca observasi, kita itu tahu yang sudah meningkat apa dan bisa kita kembangkan di pembelajaran hari berikutnya. Kemudian untuk kekurangannya, harapannya ada tindak lanjut sehingga tidak ada lagi kekurangan di pertemuan pembelajaran lain waktu begitu. Jadi anak-anak benar-benar mendapatkan pelayanan yang optimal dari Pak Jarto. Siap Ibu. Jadi apa yang jadi kekurangan atau kelemahan itu nanti insya Allah saya benahi sehingga pembelajaran dapat efektif dan efisien. Pak Jarto, terima kasih untuk pelaksanaan pasca observasi sudah, dan monggo nanti saya serahkan kembali untuk kelas panjenengan bisa diterapkan pembelajaran diferensiasi sekaligus KSN-nya. Siap Ibu, terima kasih.